Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi kata. Di sini saya Nindya Handafahita Nugroho NIM 430102100117 sebagai moderator dan para pemateri teman saya yaitu Muhammad Wahyu Rizky 430102100132, Naila Mufida Azizah 430102100101 dan Ahsan Aji Saputra 430102100166. Baik, untuk para pemateri silahkan menyampaikan materinya. Kata. A. Definisi kata. Kata adalah satuan bentuk terkecil dari kalimat yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai makna. Kata yang berbentuk dari gabungan huruf atau hubungan morfem baru kita akui sebagai kata bila bentuk itu mempunyai makna. B. Pembagian kelas kata dalam bahasa Indonesia. 1. Verba. Secara sintaktis, sebuah satuan gramatikal dapat diketahui berkategori verba dari perilakunya dalam satuan yang lebih besar. Jadi sebuah kata dapat dikatakan berkategori verba hanya perilakunya dalam frase, yakni dalam hal kemungkinannya satuan itu didampinginya partikel tidak dalam konstruksi dan dalam hal tidak dapat didampinginya satuan itu dengan partikel di, ke, dari, atau dengan partikel seperti sangat, lebih, atau agak. 2. Adjektiva. Adjektiva adalah kategori yang ditandai oleh kemungkinannya untuk bergabung dengan partikel tidak, mendampingi nomina, atau didampingi partikel seperti lebih, sangat, agak. Mempunyai ciri morfologis, dibentuk menjadi nomina dengan konfiks ke an. 3. Nomina. Nomina atau kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala benda yang dibendakan. 4. Pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Contohnya adalah saya, kapan, nya, mi. 5. Numeralia. Kata bilangan adalah kata yang menyatakan jumlah benda atau jumlah kumpulan atau urutan tempat dari nama-nama benda. 6. Adverbia. Adverbia adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain, seperti verba atau kata kerja, dan adjektiva atau kata sifat, yang bukan nomina atau kata benda. Interrogativa. Interrogativa adalah kategori dalam kalimat interrogatif yang berfungsi menggantikan sesuatu yang ingin diketahui oleh pembicara atau mengukuhkan apa yang telah diketahui pembicara. 8. Demonstrativa. Kata tunjuk adalah kata yang dipakai untuk menunjuk atau menandai orang atau benda secara khusus. Kata tunjuk dapat dibedakan atas 1. Kata tunjuk dasar. Contoh, itu, ini. 2. Kata tunjuk turunan. Contoh, berikut, sekian, sedemikian. 9. Artikula. Artikula atau kata sandang adalah kata yang menentukan atau membatasi kata benda. Kata sandang umumnya terletak di depan atau sebelum kata tutup. Kata sandang berupa partikel, jadi tidak dapat berafiksasi imbuhan. 10. Preposisi. Preposisi adalah kategori yang terletak di depan kategori lain atau terutama nomina, sehingga terbentuk frasa eksosentris direkti. 11. Konjungsi. Konjungsi adalah suatu kata tugas atau kata penghubung yang berfungsi untuk menghubungkan dua buah klausa, kalimat, paragraf, atau lebih. Dalam bahasa Indonesia ada beberapa macam konjungsi yang dapat ditemukan, antara lain konjungsi antar klausa, antar kalimat, dan konjungsi antar paragraf.
12. Kategori fatis. Fatis adalah kelas kata yang bertugas memulai mempertahankan atau mengukuhkan komunikasi antara pembicara dan pendengar dan biasanya terdapat dalam konteks dialog. 13. Interjeksi. Pengertian interjeksi merupakan kata seru yang mengungkapkan isi hati dari si pembicara. Kebanyakan orang untuk mengungkapkan isi hati seperti rasa kagum, jijik, heran, atau takut mereka menggunakan berbagai kata seperti wow, ih, oh, dan sebagainya. 14. Partikel. Partikel sebenarnya bermakna unsur-unsur kecil dari suatu benda. Analog dengan makna tersebut, unsur kecil dalam bahasa, kecuali yang jelas satuan bentuknya, disebut partikel. Dalam kaitan dengan kata tugas, partikel yang dibicarakan di sini adalah partikel yang berperan membentuk kalimat tanya atau interrogatif, yaitu kah dan tah, ditambah dengan lah yang dipakai dalam kalimat perintah atau imperatif, dan kalimat pertanyaan deklaratif, serta pun hanya dipakai dalam kalimat pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.